Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini bersama dengan saya Ririn, pelajaran Bahasa Indonesia semester Gasal, bab 1 menyusun laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, begitu juga saya yang berada di sini. Langsung saja untuk materi menyusun laporan hasil observasi. Sebelum kita beralih ke pengertian dan sebagainya, ada satu bentuk teks sebagai contoh. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Wayang. Silakan diperhatikan. Baik, di sini akan dijelaskan di mana pengertian teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang berdasarkan pengamatan. Menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah suatu yang benar-benar terjadi. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi Fungsi teks laporan hasil observasi dari teks yang berjudul Wayang tadi. Fungsi teks yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Yang kedua, bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Setelah diketahui nanti fungsi teks laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Struktur teks laporan hasil observasi. Bagian strukturnya pernyataan umum atau klasifikasi. Di sini di bagian isi terdapat pengertian wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia atau UNESCO. Kemudian analisisnya, pernyataan umum atau umum. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi bagian, wayang kulit dan gaya pertunjukan. Kemudian nanti juga dijelaskan tentang umur-umur dari wayang. Setelah deskripsi bagian ada deskripsi manfaat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan. Ada wayang wong, wayang suket,
dan lain sebagainya yang nanti bisa dipelajari lagi di teks yang sudah dibaca. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi per bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan. Dalam bahasa Indonesia itu ada dua yang dipelajari, yang satu adalah bahasa, yang kedua adalah sastranya. Kali ini kita masih membahas kebahasaan. Kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama, kata serta, frasa verba serta nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa dan yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah kata kerja dan kata benda. Paragraf pertama, kata wayang. Frasa yang bisa didapatkan adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, kemudian sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Paragraf yang pertama, kata adalah menetapkan, disesuaikan. Kemudian frasanya adalah sudah membagi. Afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berubah kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses penyembuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berupa jenis, sebagai contoh, suatu jenis verba suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, en, br, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pn atau pr, bahkan ada akhiran an atau terkadang awalan ke dan akhiran an. Berikut adalah contoh afiksasi. Yang pertama, kata disebut jenisnya adalah kata kerja, diberi imbuhan di, kata dasarnya sebut. Kemudian menakutkan, jenis kata kerja mendapatkan imbuhan men dan kan, kata dasarnya takut. Kemampuan adalah kata kembali diulang, ada kata kemampuan yang merupakan jenis kata benda mendapatkan imbuhan ke an, kata dasarnya adalah mampu. Yang terakhir, kata getaran juga masih termasuk kata benda yang mendapatkan imbuhan atau akhiran an, dan kata dasarnya adalah getar. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul Wayang adalah sebagai berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kemudian yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit.
Baik, kita beralih ke kalimat simple dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut kalimat simplex atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Berikut adalah contoh kalimat simplex dengan bermacam pola. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Itu nanti menggunakan predikat, subjek, dan keterangan. Tapi di kalimat B itu menggunakan pelengkap, sementara untuk kalimat C itu lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Apa perbedaan dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Baik, untuk pertemuan kali ini hanya demikian karena kalimat simplex dan kompleks itu nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Karena pada dasarnya yang kita bahas dalam observasi tersebut itu ada banyak hal yang itu mengenai syarat-syarat observasi. Ada lengkap, ada jelas, kemudian benar, objektif, sistematis ya, dan juga harus tepat waktu. Itu nanti kita juga akan bahas, tapi terlebih dahulu harus dipahami dulu tentang hal-hal mengenai wayang yang akan kita jadikan sebagai laporan observasi. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.